Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan akan membahas tema yang lagi hangat dan menarik diperbincangkan. Dan untuk edisi hari ini Kamis 27 April 2023 kami mengangkat tema Kapan Analog Switch Off di Makassar. Celebes People, sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika akan kembali memperluas jangkauan wilayah siaran TV analog yang akan dipadamkan. Kota Medan dan Makassar ditargetkan akan dilakukan suntik mati pada Mei 2023 mendatang. Adapun kota tersebut merupakan sisa dari 11 kota yang belum dilakukan analog switch off. Nah, seperti apa kemudian urgensi dan implementasinya di masyarakat? Di studio kami telah menghadirkan Bapak Muhammad Hasrul Hasan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat. Selamat malam Pak Hasrul. Kabar sehat ya Pak ya? Baik, saya juga ingin menyapa Pak Sultan Rakib selaku Kabid Persendian dan Cyber Diskominfo Sulawesi Selatan. Ya. Selamat malam Pak Sultan. Malam, Kak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, saya juga ingin menyapa pengamat komunikasi di sana ada Pak Aswar Hasan. Selamat malam Pak Aswar. Terima kasih sudah bersedia. Makasih. Baik, pada edisi hari ini kapan analog switch off di Makassar? Saya terlebih dahulu ke Pak Hasrul. Pak Hasrul, apakah memang migrasi dari TV analog ke TV digital adalah sebuah keniscayaan Pak Hasrul? Ya, ini kan secara aturan dunia ya, Indonesia ini salah satu negara yang paling lambat untuk migrasi siaran analog ke digital. Jadi ada banyak manfaat dari proses migrasi ini. Nah, ini kan sudah sejak 2011 tertunda hingga sampai sekarang ini proses migrasi kita lambat. Nah, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ada amanah undang-undang bahwa Indonesia harus segera ASO. Itu ditargetkan 2 tahun setelah undang-undang disahkan, ya ini 2 November 2022. Namun seiring waktu ada beberapa kendala teknis hingga sampai sekarang ini proses migrasi TV analog ke digital ini masih berjalan, belum maksimal, artinya belum keseluruhan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, meskipun saat ini dari 695 televisi analog, 588 diantaranya sudah bermigrasi ke siaran digital. Termasuk misalkan di Kota Makassar sini, khususnya di Sulawesi Selatan, wilayah layanan 1, hampir seluruh teman-teman, baik itu TV lokal, TV berjaringan, itu sudah bersiaran secara digital. Iya, untuk tahun 2022 di bulan November ya Pak ya, kabarnya akan menyeluruh, tapi sejauh ini implementasinya seperti apa Pak Hasrul? Nah, Makassar ini kan salah satu dari 11 kota Nielsen, maksudnya salah satu kota yang menjadi barometer kepemirsaan di Indonesia. Nah, secara data dari survei bahwa ini sebenarnya jauh-jauh hari sudah siap. Ini berkat sosialisasi baik itu dari pemerintah provinsi, teman-teman KPID dan pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah layanan Sulsel 1. Di saat tahun lalu, di saat 2022 akhir itu, jumlah pemirsa TV digital itu sudah mencapai 50%. Sementara waktu itu kita ambil perbandingan dengan daerah DKI yang pertama untuk migrasi KASO itu masih di bawah 50%. Nah, jadi secara penerimaan masyarakat sudah sangat diterima. Namun terkendala dengan adanya distribusi data box. Terus kenapa bisa terkendala? Karena misalkan kondisi wilayah Makassar saja, misalkan ada beberapa pulau yang harus dilalui, terus ada Kabupaten Pangkep yang punya juga beberapa pulau. Mungkin itu yang salah satu kendala teknis yang menjadi kenapa ASO ini di Makassar belum terlaksana. Baik, terima kasih Pak Hasrul. Saya ke Pak Sultan. Pak Sultan, pandangan umum Anda terkait dengan migrasi TV analog ke TV digital, silakan Pak. Perubahan sebuah migrasi dari TV analog menjadi sebuah TV digital adalah sebuah keniscayaan. Itu adalah
tuntutan transformasi digital. Bagaimana mungkin sebuah jalur frekuensi yang diperebutkan diinginkan data itu sangat minim. Di satu sisi borosnya jalur untuk frekuensi televisi analog itu begitu luas. Satu frekuensi televisi itu satu jalur, Pak. Ini itu kita bisa nanti digitalkan, bagaimana teknisnya saya nggak tahu ya. Yang jelas ketika menjadi sebuah TV digital, satu jalur itu bisa 12 sampai 6 ya, 6 sampai 12 itu televisi bisa pakai. Dengan kondisi seperti itu, target kita untuk marketing digital marketing kita aset nanti ke depannya ini, termasuk 5G nanti dan lain sebagainya kan terkendala semua ini. Tapi kalau itu sudah berjalan dengan normal, jalur-jalur untuk data kita itu sudah lowong, tidak macet-macet lagi. Nah, kita perbandingkan dengan Singapura misalnya, Malaysia, betapa akseleratifnya mereka dalam proses digitalisasi, termasuk dalam hal proses-proses komunikasi data. Karena komunikasi data sekarang orang udah malas menelpon. Semua orang pakai by data semua. Tidak ada lagi istilah-istilah direct to direct, telepon semua pakai data. Dalam hal ini internet ya. Jadi tentu dengan komunikasi yang begitu, pemerintah melihat bahwa ada pemborosan jalur di sini. Nah, ditempuhlah cara ini untuk memberikan akses, memberikan ruang jalur bagi akses data ini, sehingga peluang kita untuk menuju transformasi digital itu lebih siap dan lebih lengkap infrastruktur, Pak. Gitu. Baik, kalau melihat Kota Makassar ini merupakan Sulsel 1 ya Pak ya, meliputi Kabupaten Goa, Maros dan daerah-daerah lainnya. Seperti apa persiapannya atau sejauh mana? Kalau dari Dinas Kominfo Provinsi Selatan, imbauan dari Kominfo Pusat hanya sebatas mensosialisasikan. Sedangkan khusus untuk teknis bagaimana termasuk dalam hal kesiapan mendistribusikan set-top box kepada masyarakat yang layak menerimanya itu Kominfo langsung ke Diskominfo Kabupaten Kota. Jadi kami hanya sebatas memberikan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya ASO ini dalam proses-proses pengalihan dari TV analog menjadi TV digital. Kalau dari Diskominfo Sulawesi Selatan sendiri, apakah sudah sosialisasinya sudah menyeluruh di daerah-daerah tertentu? Itu seperti apa, Pak? Ya, ada beberapa seluruh segmen kita sasar, mulai dari anak sekolah sampai mahasiswa itu dengan konten-konten yang telah kita bikin ya, dan kemudian diseminasikan informasi tersebut melalui televisi, termasuk media cetak, termasuk juga media sosial. Itu bagian terpisahkan dari tanggung jawab kita bagaimana kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya sekarang pengalihan ASO ini dari TV analog menjadi TV digital. Dan so far so good sih sekarang penerimaannya masyarakat, karena mereka tidak, kita tanya di masyarakat secara langsung mereka tahu, cuma sampai sekarang kenapa itu masih terkendala ya. Ada salah satu tadi disebutkan Pak Asrul itu termasuk belum terdistribusinya dengan masif misalnya set-top box yang dilakukan oleh pihak terkait, kemudian rentang kendali atau jarak yang di masyarakat kepulauan yang jauh dan lain sebagainya, itu bagian yang menjadi kendala. Dan insya Allah kalau ini sudah mencapai 60% ya, bisa bulan depan ya Pak Asrul ya. Itu informasi kami dari Kominfo Pusat. Oke, so far so good ya Pak ya. Baik, saya ke pengamat komunikasi Pak Aswar, bagaimana kemudian tanggapan Anda atau urgensi dari perpindahan TV analog ke TV digital? Silakan Pak. Ya, di Asia Tenggara ini tinggal 2 negara yang belum melaksanakan digitalisasi
sebagaimana amanat daripada ITU, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Jadi Anda bisa bandingkan bagaimana Indonesia bersama dengan Timor Leste yang begitu terlambat untuk melaksanakan ASO. Padahal dari segi perundang-undangan sebagai payung hukum, Indonesia itu sudah punya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di undang-undang itu disebutkan bahwa per 22 November digitalisasi secara nasional itu sudah harus terlaksana. November tahun 2002. Nah ini sudah lewat 1 tahun, ya sekarang 2003. Bahkan sebelumnya itu melalui Permenkominfo nomor 6 tahun 2001 itu sudah membuat roadmap, sudah membuat langkah tahapan untuk melaksanakan ASO atau analog switch off, ya, yaitu bagaimana sistem siaran yang analog itu dimatikan, digantikan menjadi digital. Itu melalui Permenkominfo nomor 6 tahun 2001 dibuat 3 tahapan, yaitu bahwa mulai April 2001 itu tahapan pertama, tahapan kedua itu Agustus, dan tahapan ketiga sebagai penuntasannya pada saat November, pada saat batas akhir atau deadline menurut undang-undang. Tetapi ketiga tahapan yang dibuat oleh pemerintah sendiri tidak ada satupun yang dilaksanakan atau ditaati. Jadi mereka membuat aturan yang mereka langgar sendiri. Padahal itu merupakan hak dari masyarakat untuk mendapatkan siaran digital sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Termasuk di wilayah Sulawesi Selatan ini yang tadinya sudah mengalami beberapa kali penundaan. Sampai sekarang masyarakat Sulsel itu belum mendapatkan hak untuk mendapatkan siaran digital, ya. Karena beberapa sebab, diantaranya bahwa televisi di masyarakat kita yang belum digital itu harus dibantu melalui perangkat set-top box atau STB, di mana set-top box ini di masyarakat kita sekitar 6 juta rumah tangga itu menjadi kewajiban pemerintah untuk membagikan secara gratis set-top box ke rumah tangga itu agar televisi mereka bisa mendapatkan siaran yang lebih baik, yang jernih, yang suaranya bagus, ya, dan canggih, ya. Tetapi sampai sekarang, ya, di mana distributor daripada set-top box itu ditanggung oleh penyelenggara MUX ataupun penyelenggara siaran terbesar yang juga mendapatkan sebagai penyelenggara MUX, di mana TV-TV lokal seperti TV Anda itu harus membayar ke penyelenggara MUX, misalnya untuk 1 bulan sekitar 25 juta sampai 30 juta. Itu untuk TV lokal Anda harus membayar supaya nanti siarannya kalau sudah terdigitalisasi itu bisa diterima oleh masyarakat, ya. Nah, tetapi 6 juta itu baru sekarang ini untuk kewajiban penyelenggara MUX itu baru sekitar belum cukup 10%. Bayangkan, belum cukup 10% yang menjadi kewajiban mereka dari 100% untuk membagikan set-top box di masyarakat. Nah, faktor inilah menjadi salah satu penundaan, ya. Karena kalau siaran analog itu dimatikan untuk digital, sementara mereka belum punya set-top box, pasti tidak bisa mereka menerima siaran, akan bintik-bintik saja. Nah, itu akibatnya. Nah, pertimbangan inilah barangkali pemerintah sehingga menunda pelaksanaan analog, ya, 6 watt, ya, di Makassar dan beberapa provinsi lainnya. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita semakin menarik, tapi pemirsa kita harus rehat sejenak. Tetap bersama kami di obrolan Karebos. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, menebak arah angin ASO di Sulawesi Selatan. Masih bersama dengan Pak Hasrul, Pak Sultan dan juga Pak Aswar. Saya kembali ke Pak Hasrul. Pak Hasrul, untuk memenuhi standar digitalisasi penyiaran, apa yang harus dipenuhi Pak? Untuk segera digital. Nah, tentu distribusi set-top box ini harus di atas 60%. Nah, sementara yang terjadi di Sulsel ini tadi Pak Aswar sudah sampaikan bahwa distribusi kita ini belum
sampai di batas itu. Ya. Nah, meskipun penetrasi terakhir di per tanggal 15 April, jumlah penonton digital khususnya di Sulsel 1 itu mencakup Makassar, Goa, Maros, dan Pangkep itu sudah 61%. Data per 15 April kemarin. Nah, jadi ini bisa menjadi patokan Kementerian Kominfo untuk segera melakukan ASO di Makassar, karena masyarakat selama ini kan masih menikmati simulcast. Nah, kenapa angka 61% itu tidak bisa terpenuhi sampai di atas 70% misalnya, karena masih ada pilihan masyarakat untuk menonton siaran analog, karena saat ini simulcast artinya siaran TV analog dan siaran TV digital ya bersamaan jalan. Jadi misalkan secara ekonomis juga bagi teman-teman penyelenggara MUX mengalami juga kerugian karena dia harus membayar menutupi biaya operasional TV analog dan TV digitalnya. Nah, sementara di sisi lain distribusi STB ini menjadi masalah. Nah, yang dikhawatirkan jangan sampai ketika siaran analog di off kan, ini ada riak-riak di masyarakat karena tiba-tiba siarannya hilang sementara mereka belum siap misalkan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa menjadi bahan pertimbangan, sementara TV di off kan, pembagian distribusi STB juga dimasifkan. Nah, khusus di Makassar ini kan yang ada beberapa CSR dari TV-TV swasta yang membagikan di Sulsel. Jadi total dari kurang lebih 60.000 STB ini harus terbagi sebelum ASO ditetapkan di Makassar. Nah, informasi terakhir tadi Pak Sultan sudah sampaikan bahwa Kementerian menargetkan bulan Mei khusus Makassar dan Kota Medan yang awalnya harusnya bersamaan dari 11 kota ini. Nah, sisa 2 kota tersisa diprediksi sudah bisa ASO di akhir Mei. Nah, tadi juga saya sudah komunikasi juga dengan teman-teman di Kominfo meminta tanggal pasti, namun mereka belum berani menyebut. Hanya sejauh ini target mereka adalah Mei. Nah, meskipun secara nasional mereka menargetkan bahwa tahap ASO secara nasional ini harus sudah selesai sebelum 17 Agustus 2023. Nah, ini yang informasi terbaru dari Kementerian Kominfo. Itu di Sulawesi Selatan, Pak ya? Ya, di Sulawesi Selatan itu Mei dan secara nasional ditargetkan sebelum 17 Agustus. Oke, baik. Nah, bagaimana kemudian nasib dari TV lokal ini, Pak? Karena kan ini ada sewa MUX dan segala macamnya, seperti mungkin yang tadi sempat disinggung oleh Pak Aswar. Ya, secara biaya operasional ya, atau biaya produksi tentu misalkan dari segi pembayaran listrik pemancar misalnya. Nah, di sisi itu teman-teman TV lokal tentu bisa menghemat karena awalnya harus membayar pemancar sendiri. Namun karena sekarang menggunakan pemancar penyelenggara MUX, misalkan kayak Celebes ini menggunakan milik pemerintah, milik TVRI, berarti beban Celebes TV untuk membayar listrik pemancar agak terkurang. Namun di sisi lain ada kewajiban dari teman-teman yang ikut di MUX atau ikut di kanal yang misalnya kayak TVRI, tentu ada kewajiban, ada penerimaan negara bukan pajak, atau ada kewajiban dari teman-teman kayak Celebes TV untuk membayar yuan. Nah, ini yang sampai saat ini belum ditetapkan ambang batas rendah dengan tingginya. Nah, ini yang kita lagi teman-teman di KPI lagi berkoordinasi terus dengan Kominfo untuk segera menetapkan, karena tidak adil ketika misalkan TV lokal sama dengan TV-TV yang bersiaran secara nasional misalkan gitu. Masih dalam proses diskusi ya, Pak ya? Sementara masih didiskusikan. Baik. Saya ke Pak Sultan. Pak Sultan, bagaimana kemudian bentuk dukungan dan support dari Diskominfo Sulawesi Selatan sendiri, Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, Diskominfo Provinsi Sulsel terus melakukan sosialisasi saja yang sampai saat ini dari
semua platform sosial media terus kita lakukan sosialisasi. Dan yang kedua adalah tentu dengan komunikasi kepastian dari Kominfo Pusat. Kapan sebenarnya ini pemutusan analog yang dilakukan di Makassar dan sekitarnya. Karena terus terang ya, kalau dua sisi ya. Kalau sebenarnya kita mau paksa langsung tutup begitu saja ya, itu sebenarnya menjadi sebuah akselerasi, karena pasti masyarakat mencari set-top box ini, karena set-top box ini terus terang dijual bebas sih Pak. Cuma harganya memang variatif, ada 250, ada 300 dan macam-macam. Itu di online itu terjual bebas. Artinya apa? Dengan harga sekian, kalau kita langsung melakukan cutting gitu ya, secara otomatis masyarakat akan mencari sendiri. Tapi apa tega pemerintah bisa melakukan hal itu, gitu ya? Meskipun itu hal-hal kecil ya, tapi kasihan masyarakatnya. Makanya pemerintah memberikan ruang penundaan dan sebagainya, sehingga ada nafas yang dihela oleh masyarakat, sehingga mereka tidak kaget dengan apabila terjadi cut off terhadap analog TV ini. Nah, sekarang yang terjadi adalah cost yang berada pada apalagi namanya penyelenggara penyiaran. Itu karena seperti yang dibilang tadi Pak Asrul, itu simultan antara TV analog dengan TV digital. Mereka harus mengeluarkan kos dua hal ini, sehingga kedua ini juga memperlambat karena ada opsi analog bagi masyarakat. Jamin dulu deh, beli ini deh, masih ada di TV analog, biar ini kabur-kabur sedikit, yang penting ada gitu. Jadi ada opsi itu. Jadi kenapa presentasinya tidak naik-naik, tidak melewati 50%, 60% dan lain sebagainya? Karena itu masyarakat masih dalam zona nyaman. Dan kalau terus terjadi begini, tidak akan bisa. Jadi satu-satunya cara adalah setelah cut off. Kalau menyinggung tadi soal nasib dari TV lokal sendiri, Pak Sultan, bagaimana dari Diskominfo Sulawesi Selatan? Ya, kami berharap sih ada kebijakan-kebijakan ya, katakanlah seperti ini, sebagai penyelenggara MUPS misalnya ya, TVRI sebagai apalagi namanya lembaga siaran pemerintah harusnya memberikan dukungan, misalnya memberikan gratis lah paling tidak sampai beberapa bulan kepada TV lokal untuk sewa apalagi namanya sewa MUX-nya. Itu bisa dilakukan itu. Sehingga ada nafas lagi, kasihan bagi TV-TV lokal untuk terus berkembang tanpa dibebani oleh pikiran-pikiran finansial yang membebani mereka gitu. Gitu. Sebelum ke Pak Aswar, saya kembali ke Pak Asrul. Pak Asrul, apakah sejauh ini belum ada regulasi terkait hal tersebut atau seperti apa, Pak? Regulasi terkait PNBP ini ya, pembayaran MUX ya. Betul. Nah, sebenarnya sempat ada, cuma ini internal dari salah satu penyelenggara MUX. Namun secara yang diatur langsung oleh pemerintah sampai saat ini belum ada standar harga untuk sewa MUX-nya. Nah, ini yang kita ini mungkin setelah ASO berjalan mungkin setelah 11 kota ini baru akan dilanjutkan lagi pembahasan terkait sewa menyewa MUX ini. Nah, sekarang secara kualitas juga masyarakat kan harusnya lebih ini ya dengan TV digital, karena TV digital saat ini di Makassar yang awalnya siaran TV cuma 14, saat ini sudah sampai 23 sampai 25. Sudah banyak siaran-siaran dari afiliasi penyelenggara MUX, misalkan kalau teman-teman kelompok yang Metro TV kan sudah banyak juga afiliasinya. Memang mereka berkewajiban untuk mengisi slot 50%.
TVRI misalkan yang awalnya cuma satu siaran saja, sekarang ada 4. Jadi 8 channel yang tersisa itu yang diberikan ke TV lain. 4 mereka sudah kuasai. Berarti diperkirakan ketika digitalisasi berjalan sesuai dengan ininya, akan jumlah TV di Kota Makassar dan sekitarnya ini bisa mencapai 50. Nah, gitu. Jadi secara keuntungan lebih beragam, siaran-siaran bisa dinikmati masyarakat lebih beragam. Tentu ada hal menjadi tantangan teman-teman TV lokal. Dibutuhkan tentu hadirnya pemerintah seperti Pak Sultan ini misalkan, karena teman-teman TV lokal ini sulit untuk bersaing dalam merebut iklan dari luar. Nah, ini butuh hadirnya pemerintah bagaimana menggairahkan teman-teman TV lokal ini, karena tidak semua daerah memiliki TV lokal. Nah, Makassar ini syukur-syukur masih ada yang bertahan beberapa TV lokal yang meskipun dulu sempat rame orang buat TV lokal, namun seiring waktu tidak bisa bertahan. Ini juga kita berharap pemerintah bisa hadir untuk mensupport teman-teman TV lokal, khususnya dalam masa peralihan analog ke digital ini. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Pak Aswar. Pak Aswar, tadi mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Asrul dan juga Pak Sultan terkait dengan bagaimana nasib dari TV lokal ini Pak, karena kan untuk sewa MUX-nya ini sama dengan TV nasional. Tanggapan Anda selaku pengamat komunikasi, silakan Pak. Ya, pertama tentu ada pemihakan pemerintah, harus ada afirmasi terhadap kepentingan siaran lokal ataupun TV lokal, karena keberadaan TV lokal itu adalah bentuk demokratisasi penyiaran kita. Tidak boleh siaran kita ini didominasi secara sentralistis saja. Nah, karena kalau sentralistis siaran ini, maka hak-hak masyarakat di sekitar wilayah-wilayah tertentu itu tidak terpenuhi untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, terkait dengan ASO ini ataupun analog switch off ini adalah bentuk revolusi hardware daripada siaran kita, yaitu di mana masyarakat nantinya setelah acara siaran itu digitalisasi, itu akan mendapatkan siaran yang bersih, jernih, dan teknologi yang canggih, di mana di situ akan ada terdapat digital dividend, di mana misalnya ketika kita sudah 5G itu nanti akan saling mendukung. Nah, sayangnya sampai detik ini kalau saya amati belum ada upaya-upaya dari pihak lembaga penyiaran televisi baik nasional terutama di lokal sendiri untuk mengimbangi siaran yang terdigitalisasi. Artinya jangan cuma siarannya saja yang baik dinonton, tetapi kontennya itu tidak mengalami perbaikan. Artinya kontennya dari tahun ke tahun itu terus. Nah, olehnya padahal masyarakat itu sudah mendapatkan beragam channel kan. Di digitalisasi itu akan bertambah channel, seperti tadinya kalau TVRI itu kita cuma lihat satu siaran, sekarang bertambah siaran, ada siaran olahraga, siaran budaya. Nah, bagaimana mengisi secara variatif ya siaran budaya dan olahraga itu. Nah, ini tantangan daripada program acara televisi bersangkutan. Dan ini juga merupakan peluang daripada content creator. Artinya pihak penyelenggara televisi itu harus membuka diri untuk memperkaya program siarannya untuk dinonton oleh masyarakat. Dengan kata lain, jangan cuma secara tampilan ya teknologi siaran bagus, tetapi secara konten siaran tidak diikuti dengan baik. Nah, dengan kata lain harus ada upaya-upaya perbaikan ataupun secara revolusioner dari program acara televisi kita secara nasional, sehingga acara televisi ketika dinonton itu bisa menginspirasi, bisa bersifat informatif dan edukatif. Ya, jadi tidak justru menjadi biang kerok kerusakan di tengah masyarakat, misalnya mengimbangi informasi yang hoax dan sebagainya. Nah, itulah yang merupakan tantangan daripada televisi lokal kita, termasuk televisi nasional, ketika program acara di televisi itu sudah terdigitalisasi. Dengan kata lain,
kontennya ikut mengimbangi channel yang beragam dan berkualitas, tetapi isinya juga harus berkualitas. Itu tantangan daripada televisi lokal kita. Kemudian tantangan yang sangat mendasar daripada televisi lokal kita, yaitu seperti saya katakan bahwa industri televisi ini adalah industri padat modal, besar modalnya, ya. Dan tidak jarang industri televisi ini akhirnya bangkrut, dibeli oleh konglomerasi penyelenggara TV nasional karena tidak mampu membiayai produksi dan sebagainya. Nah, salah satu kos produksi yang tertinggi saat ini dari industri televisi kita di era digitalisasi yaitu sewa MOOCs. Ya, bayangkan satu bulan seperti Selebes ini harus membayar sekitar 30 juta. Itu hanya untuk sewa MOOCs agar siarannya bisa masuk ke kanal itu untuk dinonton oleh masyarakat. Per tahun misalnya itu berarti sudah berapa ratus juta. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, dengan kata lain harus ada afirmasi, apakah dalam bentuk subsidi ataupun pengurangan perbedaan tarif antara TV lokal dengan TV nasional yang bersiaran di Jakarta dan sebagainya, untuk tidak disamakan supaya penyelenggara TV lokal ini bisa eksis, ya, dan masyarakat bisa menontonnya. Sebab ketika masyarakat tidak bisa lagi menonton situasi apa yang terjadi di sekitarnya, di mana hal itu disiarkan oleh TV lokal, itu adalah musibah dalam demokrasi penyiaran, ya. Karena mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya dan cuma direcoki apa yang terjadi dari Jakarta yang bersifat sentralistis. Nah, itu kan namanya merecoki kepentingan lokal. Hak-hak lokal tidak teraktualisasi dan tidak terserap dan tidak tercover oleh lembaga penyiaran, disebabkan karena beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Itu jangan sampai terjadi. Sekarang ini kita di era demokratisasi, dan demokratisasi itu harus menyentuh dunia penyiaran kita. Dan kata lain harus ada hak-hak yang sama untuk menyuarakan kepentingan masyarakat di sekitarnya, termasuk televisi lokal itu sendiri, di mana bisa berperan dan bisa mengaktualisasikan kepentingan-kepentingan yang seharusnya bisa terserap oleh pemerintah lokal dan demi masalah integrasi kita. Karena ini terkait dengan integrasi nasional. Ya, jangan cuma Indonesia ini sentralistis dari Jakarta semua, sementara masyarakatnya tidak bisa menonton apa yang terjadi di sekitarnya. Padahal itu merupakan hak asasi yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar kita tentang hak masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Ya. Baik, pada intinya bahwa ini butuh perhatian pemerintah dan tentu saja diiringi dengan konten-konten yang lebih bagus lagi ke depannya, begitu Pak Asrul, ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Obrolan Karebosi edisi hari ini, menebak arah angin ASO di Sulawesi Selatan. Masih bersama dengan Pak Hasrul, Pak Sultan, dan juga Pak Aswar. Saya kembali ke Pak Hasrul. Pak Hasrul, terkait dengan informasi bahwa TV nasional ini katanya dibebaskan untuk membeli slot lebih daripada TV lokal, ya Pak, dan itu akan pasti berbeda siarannya. Itu seperti apa Pak Hasrul? Sebenarnya tidak dibebaskan. Pilihannya adalah teman-teman di digital ini mau bersiaran dengan apakah dengan kualitas video SD atau Full HD. Pilihannya itu karena satu MUX itu memperoleh 30 mega. Jadi pemerintah memberikan 30 mega untuk dikelola oleh penyelenggara MUX. 30 mega ini yang dibagi ke yang ingin menyewa MUX, ke teman-teman yang ingin ikut dalam MUX mereka. Ada masing-masing TV itu idealnya adalah 8 mega. Untuk Full HD, ketika mau menggunakan Full HD itu 8 mega, sementara untuk standar definition itu cuma di bawah 4 mega. Pilihannya itu. Nah, secara kualitas di tampilan juga tentu sangat jauh berbeda ketika siaran TV yang masih analog dengan anggaplah yang kualitas yang kayak Selebes TV yang misalkan memilih untuk format SD, untuk format standar,
tentu dari segi kualitas akan jauh berbeda. Ya. Ketika disandingkan antara yang kualitas video HD dengan full HD agak tipis. Jadi perbandingannya tidak terlalu mencolok lah dengan secara teknis ya, dengan secara teknis video, secara perbandingan tidak. Mungkin ketika dilihat dari menggunakan layar yang jauh lebih lebar dengan TV standar yang ada di rumah, tentu akan sudah kelihatan ketika antara SD dengan Full HD gitu. Baik, baik. Saya ke Pak Sultan. Pak Sultan, karena kita sudah di segmen terakhir, Pak Sultan, langkah-langkah ke depan dari Diskominfo Sulawesi Selatan sendiri seperti apa? Ya, cocok yang dibilang tadi Pak Aswar dan Pak Asro bahwa pemerintah harus memberikan andilnya di sini dalam proses menjaga dan memelihara, katakanlah, dan menyelamatkan TV-TV lokal ini. Kenapa? TV lokal ini adalah sebuah aktualisasi diri, sebuah aktualisasi dalam memberikan informasi-informasi lokal. Karena kebijakan-kebijakan yang tidak diketahui masyarakat, justru yang diketahui adalah kebijakan pusat, kan kasihan juga masyarakatnya. Nah, sekarang saya ingin menyatakan begini, khusus untuk proses katakanlah membantu atau apapun namanya itu, tentu ada mekanisme yang harus kita lalui. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana konsolidasi media-media lokal ini menyuarakan aspirasinya, katakanlah di dewan. Karena kalau mau dibantu dari segi regulasi ataupun secara finansial, tentu kita harus memiliki melalui mekanisme penganggaran yang membutuhkan kebijakan-kebijakan dari katakanlah dewan dan lain sebagainya. Itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, karena biar bagaimana ada proses-proses yang harus kita lalui. Dan yang ingin saya sampaikan, karena ini segmen terakhir, bahwa proses pengalihan dari analog ke TV digital adalah sebuah proses pertumbuhan. Jadi semua kita dalam proses bertumbuh, dan ketika kita bertumbuh tidak ada kenyamanan di situ dalam proses pertumbuhan. Tapi ketika kita sudah bertumbuh, insya Allah kita akan settle dan kita akan mendapatkan manfaat yang lebih dari sebuah proses pertumbuhan itu. Baik, terima kasih Pak Sultan. Saya ke Pak Aswar. Pak Aswar, apa yang harus dilakukan semua pihak untuk mengawal digitalisasi ini, Pak? Iya, yang dilakukan oleh semua pihak untuk mengawal digitalisasi, termasuk dalam hal ini seperti katakan Pak Sultan, yaitu pihak legislatif. Saya pikir pihak legislatif ini harus menyerap informasi, khususnya permasalahan tentang digitalisasi siaran kita, di mana salah satu yang seperti kita katakan tadi diskusikan, salah satu permasalahan daripada TV lokal itu adalah menyangkut besarnya anggaran ataupun sewa MUX ya terkait dengan operasionalisasi untuk eksistensi TV lokal itu, dan itu harus dibantu. Kenapa? Karena keberadaan daripada TV lokal itu adalah perwujudan daripada demokrasi kita secara keseluruhan. Nah, satu hal yang juga harus dipahami bahwa sistem penyiaran kita secara nasional itu menganut sistem berjaringan. Nah, seperti misalnya untuk siaran acara RCTI, SCTV, Indosiar ataupun TV One yang juga dinonton oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, secara keseluruhan mereka itu juga punya kewajiban untuk muatan konten lokal, sehingga siaran-siaran yang ada di Sulawesi Selatan ini bisa bervariasi. Nah, dan itu merupakan amanat peraturan sendiri, di mana mereka penyelenggara siaran secara nasional punya kewajiban untuk memuat konten lokal 10%, dan itu harus ditayangkan tidak pada jam hantu, dan kata lain nanti jangan ditayangkan pada saat tengah malam, tetapi pada prime time juga, supaya masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi di sekitarnya melalui televisi yang selama ini mereka nonton, sehingga tidak saja bersifat Jakarta sentris. Nah, itu. Dan kata lain, konten lokal ini bisa hal-hal yang bersifat budaya, politik, ataupun olahraga, peristiwa-peristiwa penting,
di daerah yang diakomodir ya untuk kemudian disiarkan sebagai bentuk konten lokal. Nah, selama ini kalau saya amati itu belum terpenuhi. Ya 10% daripada konten lokal daripada sistem siaran kita secara nasional itu belum terpenuhi. Ya. Yang ada malah program acara bersifat rerun, yaitu yang diulangi terus menerus. Nah, sebagai alasan memenuhi konten lokal. Padahal itu sebenarnya bukan begitu yang dimaksud daripada pemenuhan konten lokal untuk masyarakat di mana dia bersiaran. Kenapa? Karena misalnya saya kasih gambaran, RCTI ketika bersiaran di Sulawesi Selatan, maka frekuensi yang dipakai itu adalah haknya masyarakat yang sebenarnya dipinjamkan melalui pemerintah, ya, melalui proses bersama dengan KPI. Nah, frekuensi yang dipinjamkan itu harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat itu juga. Dengan kata lain, mereka juga harus menyerap peristiwa-peristiwa untuk disiarkan untuk kepentingan masyarakat itu. Jadi itulah makna daripada demokratisasi penyiaran itu sendiri, di mana kita bisa menikmati peristiwa yang terjadi di sekitar kita tentang kehidupan kita sendiri, sehingga pemerintah ketika mengambil kebijakan itu bisa menyerap ya dinamika yang terjadi di sekitarnya melalui siaran televisi yang ada, baik itu secara nasional maupun terlebih secara lokal. Ya, kira-kira itulah yang menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Ya, pemerintah, lembaga penyiaran, dan termasuk khususnya KPID dan KPI yang konsennya yang merupakan tanggung jawab moralnya adalah mengawal isi siaran. Nah, kalau bicara tentang isi siaran berarti konten siaran. Nah, olehnya itu ini harus menjadi perhatian ya KPI maupun KPID tentang bagaimana sudah terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan konten siaran terkait dengan kepentingannya. Nah, itu yang menurut saya harus juga di-upgrade ya, beriringan dengan digitalisasi. Jangan sampai terlalu canggih tetapi masyarakat lupa apa yang terjadi di sekitarnya. Padahal hakikat penyiaran itu adalah bagaimana mengaktualisasikan, merefleksikan apa yang terjadi di sekitar masyarakat itu. Itulah hakikat daripada penyiaran itu. Kalau penyiaran itu tidak mampu merefleksikan apa yang terjadi di sekitar masyarakat itu, di mana mereka menonton, nah itu sebenarnya sudah tercerabut, keluar daripada hakikat penyiaran itu sendiri untuk kepentingan masyarakat itu. Baik, Iya. Pak Aswar, sekaligus dengan harapan dan closing statement. Iya, harapan saya tentunya dengan digitalisasi ke depan ini, ya masyarakat semakin diuntungkan dari segi kualitas siaran, terutama pada konten siaran, di mana channelnya semakin bertambah, tetapi jangan lupa juga bahwa variatif daripada konten itu juga harus terpenuhi. Dengan kata lain, ini merupakan lapangan yang terbuka luas bagi konten kreatif yang ada di masyarakat kita untuk terlibat serta. Dengan kata lain, ini merupakan lapangan kerja yang sangat strategis. Sebab sekarang salah satu penghasilan salah satu pekerjaan yang penghasilannya cukup besar di Indonesia sekarang ini tercatat itu adalah konten kreatif. Ya. Mereka tidak punya kantor, tidak punya jam kerja, tetapi penghasilannya tinggi. Ya. Itulah konten kreatif, dan ini merupakan peluang di era digitalisasi ke depan, yaitu eranya konten kreatif untuk bisa mengisi hal tersebut, dan itu umumnya menjadi lapangan para anak muda kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Aswar. Saya ke Pak Sultan. Pak Sultan, silahkan closing statement sekaligus harapan. Jadi closing statement saya sebenarnya Ketika kita diperhadapkan oleh ASO, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Karena ini untuk ke depan, untuk bangsa Indonesia ke depan, masa depannya. Kenapa? Karena dengan terbebasnya jalur yang dikuasai oleh televisi selama ini, yang banyak 700 MHz itu yang dipakai terlalu boros, itu sudah kita bisa pakai untuk grow up terhadap aplikasi-aplikasi untuk menopang komunikasi data kita. Jadi ketika kita berkontribusi beralih ke switch off, beralih ke TV digital, berarti kita sudah berkontribusi untuk negara kita. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Sultan. Saya ke Pak Asrul. Pak Asrul, silahkan closing statement sekaligus harapannya. Ya, harapannya tentu semoga ASO
atau alih teknologi analog switch off TV terestrial ini di Makassar segera diterapkan, karena kebutuhan terhadap, tadi Pak sudah sampaikan, terhadap kebutuhan data ini sangat kita butuhkan. Nah, ketika ini bisa realisasi, tentu golden frequency yang selama ini digunakan oleh televisi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Ya, salah satunya untuk internet. Nah, selain itu kita berharap masyarakat secara mandiri, karena ini sudah ada sinyal, sudah ada tanda-tanda bahwa bulan Mei Makassar akan dan sekitarnya akan di cut off, maka menghimbau secara mandiri masyarakat untuk segera menyiapkan set-top box-nya. Jadi tidak menerima bantuan dari CSR industri ataupun dari bantuan pemerintah, harus secara mandiri untuk menyiapkan STB agar bisa menikmati siaran-siaran televisi. Nah, selain itu kita juga berharap teman-teman yang penyelenggara MUX yang saat ini belum memaksimalkan pancaran sinyalnya untuk segera memancarkan agar kualitas siaran TV digital yang sesuai dijanjikan memiliki teknologi yang canggih, gambar yang lebih bersih dan suara yang jernih bisa dinikmati oleh masyarakat. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Aswar, terima kasih Pak Sultan, terima kasih Pak Hasrul sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Seperti yang disampaikan tadi pemirsa, bahwa analog switch off atau ASO ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari beralih ke TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya. Nah, Selebes People, cukup sudah kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.